Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Satria Wahyudi, kelas 8G, absen 10. Kita akan mempresentasikan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia tahun 1908 sampai 1945. Hadirnya Organisasi Pergerakan Nasional memasuki tahun 1908 merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan visi atau tujuan nasional. Pada tahun tersebut, rakyat mulai melakukan pergerakan yang dilakukan oleh menentang kaum penjajah yang masih bersifat kedaerahan. Timbulnya kesadaran dengan cita-cita nasional disertai dengan lahirnya organisasi modern sejak 1908, menandakan lahirnya satu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Pergerakan masa ini bertujuan untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Berikut adalah organisasi-organisasi pergerakan nasional dari mulai pelopor hingga penerusnya. 1. Budi Utomo. Berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain itu, membagikan ilmu, beliau juga membagikan dana pendidikan untuk orang yang kurang mampu. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang mahasiswa Sofia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Pergerakan Nasional ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Dengan anggota mahasiswa Sofia berdirinya, organisasi di Utomo merupakan tonggak awal kebangkitan nasional yang juga selalu dirayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berikut foto lambang organisasi Budi Utomo. 2. Sarekat Islam. Berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 yang diketahui oleh H.O.S. Cokro Aminoto. Setelah berubah nama, jumlah anggota SI pun terus meningkat karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini selama memeluk agama Islam. Pada tahun 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah, karena adanya penyusupan paham sosialis komunis. Si Putih berpusat di Yogyakarta dan si Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. 3. Indich Partij. Organisasi Indich Partij berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh yang mendirikan organisasi antara lain Dr. Dawes Dekker, R.M. Suwardi, Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh yang dikenal dengan panggilan Tiga Serangkai tersebut membangun Indich Partij untuk mengembangkan rasa nasionalisme dan menciptakan persatuan antar orang Indonesia dan Bumi Putra, juga mempersiapkan kehidupan rakyat dan yang merdeka. Organisasi Pergerakan Nasional ini merupakan organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan R.M. Suwardi Suryaningrat, "Seandainya aku seorang Belanda." Berikut ini adalah foto dari Indich Partij. 4. Perhimpunan Indonesia atau Indich Vereniging. Pada tahun 1108, Sultan Kesayangan dan R.M. Noto Suroto mendirikan organisasi dengan nama Vereniging. Kemudian pada tahun 1995, organisasi ini mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara. Beberapa tokoh ternama pun ikut bergabung dalam organisasi pergerakan nasional ini, seperti Muhammad Hatta, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan R.M. Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini memiliki azas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah Belanda. Perhimpunan Indonesia juga memiliki majalah yang disebut sebagai Hindia Putra yang kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. 5. Indich Social Democratic Vereniging (ISDV).
Pelit bersama rekan-rekan Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda di Surabaya mendirikan pada ISDV 9 Mei 1914. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Organisasi pergerakan nasional ini kemudian diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada Desember 1920. PKI diketahui oleh Semaun Darsono sebagai wakil bersama sebagai sekretaris juga tokoh seperti Alimin Prawirodirjo dan Muso. Tanggal 13 November 1926, PKI melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian kalah oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan aksi tersebut PKI dianggap sebagai partai terlarang dan tokoh-tokohnya pun ditangkap juga diasingkan ke Tanah Merah dan Bovendigul. 6. Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1125, IR Soekarno menciptakan perkumpulan bernama Al-Gimin Studio Club. Melalui perkumpulan ini berdirilah partai politik baru dengan nama Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Selain presiden pertama Indonesia, ada pun tokoh ternama lain yang ikut bergabung dalam organisasi pergerakan nasional ini, seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, IR Anwari, MR Sartono, MR Iskak, Jokro Hadi Surjo, MR Sunaryo, MR Budiarto, dan Dr. Samsi. Organisasi pergerakan nasional ini bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Anggota PNI semakin bertambah semenjak Kongres tahun 98 di Surabaya, sehingga pemerintah kolonial pun khawatir. Hingga pada 29 Desember 1954, tokoh PNI yaitu IR Soekarno, Gatot Mangkorprojo, Maskon, dan Supriyadinata ditangkap dan dijatuh hukuman oleh Pengadilan Bandung. Dalam proses persidangannya, IR Soekarno menyampaikan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Ya, sudah habis, mungkin segitu saja presentasi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.